IMC dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa bergabung kembali di YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Tentunya Sobat IMC yang sudah bergabung di sini pasti tahu dong ya, kita sudah ada episode-episode sebelumnya yang terus membahas tentang reproduksi perempuan secara detail. Dan yang pastinya juga nih saya ingatkan kembali, kalau misalnya mau coba cek untuk episode-episode yang pernah ada, silahkan cek langsung di YouTube-nya RS spasi IMC, sekali lagi RS spasi IMC. Dan kalau misalnya mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, bisa juga reach out kita lewat Instagram, kirimkan pertanyaan lewat DM-nya atau direct message. Silakan juga dicari @rs.imc, seperti itu kurang lebihnya. Dan seperti biasa Sobat IMC, saya tidak akan sendirian. Di sini saya akan mengundang seorang dokter, yaitu Dr. Caroline Tirtayasa SPOGK, yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan, subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari RS IMC Pulau Mas. Langsung kita sapa, halo dokter. Halo Pi. Apa kabarnya dok? Baik banget. Nah, ini kita lagi mau ngomongin soal judulnya, ya. Luar biasa sekali adalah kok saya tidak hamil-hamil. Ini sepertinya relate dengan beberapa orang yang nonton di sini atau mungkin paling tidak punya kerabat, punya saudara yang mengalami hal yang sama gitu ya. Tapi sebelum kita bahas secara detail tentang promil dan lain-lain, karena pasti kan urusannya ke situ ya dok ya. Kita bahas dulu soal infertilitas mungkin ya dok ya. Betul. Karena banyak yang mungkin belum tahu sebenarnya infertilitas itu secara detail tuh apa sih dok? Iya. Jadi untuk mengetahuinya kita harus tahu dulu definisinya tuh. Ya, definisi infertilitas itu adalah kalau sudah menikah selama 1 tahun tidak hamil juga tanpa alat KB dan hubungan teratur dong tentunya. Ya, jadi batasan infertilitas itu 1 tahun. Jadi pasangan usia subur itu harusnya 90% dari mereka akan hamil dalam waktu 1 tahun menikah jika berhubungan teratur. Harusnya itu. Karena itu kita selalu ambil batasan infertilitas 1 tahun kamu gak hamil juga, berarti ada masalah infertilitas. Ya, carilah ke dokter ahli untuk program hamil. Karena berarti ada apa-apa tuh kalau 1 tahun menikah gak hamil juga, yang harus dibantu untuk kehamilannya. Jelas ya. Nah untuk infertilitas sendiri ini bisa diketahui sebelum seseorang menikah nggak sih dok? Biasanya jarang tuh orang yang mengetahuinya ya, atau pengen tahu ya. Pemeriksaan dasar infertilitas itu sebetulnya HSG, sperma analisa, dan profil hormon. Untuk HSG tentunya hanya bisa dilakukan kalau sudah pernah menikah atau sudah pernah berhubungan seksually aktif karena melalui vagina. Ya, kalau untuk HSG. Tapi kalau untuk sperma analisa dan profil hormon sebetulnya bisa dicek dari sebelum menikah. Kalau pasiennya menginginkan, tinggal datang aja ke dokter ahli fertility. Dia akan memprogram untuk semuanya. Makanya ada beberapa orang juga yang bilang sebelum menikah lebih baik cek dulu nih ya, biar lebih enak satu sama lain bersama pasangan. Nah, penyebabnya dok, apa sih penyebab infertilitas? Nah, penyebab infertilitas itu 30% disebabkan oleh faktor perempuannya, 30% lagi faktor prianya, 20% masalah hormonal, 20% lagi adalah faktor yang tidak diketahui atau unknown etiology. Ya, makanya 20% dari keseluruhan kasus infertilitas masuknya ke unexplained infertility. Itu apa tuh dok? Ya, unexplained infertility ini adalah faktor-faktor yang tidak diketahui. Jadi pasangan itu sudah melakukan pemeriksaan dasar infertilitas tapi semua hasilnya normal. Tapi kok nggak hamil-hamil juga? Ya, ujung-ujungnya hamil ya dengan inseminasi atau bayi tabung, meskipun tidak ada faktor penyebabnya dari pemeriksaan dasar infertilitas. Nah, nanti pertanyaan berikut, kok bisa ya dok ya, nggak ada apa-apa tapi nggak hamil-hamil juga? Bisa banget, karena nih diketahui dari awal dulu ya, infertilitas ini topik yang paling complicated. Ya, paling complicated. Bukan berarti kalau nggak ada penyebabnya berarti harusnya hamil dong. Nggak kayak gitu mikirnya. Karena pemeriksaan dasar yang ada sekarang itu hanya mencakup paling sekitar 80% dari keseluruhan penyebab yang bisa diketahui. Ya, jadi sebesar 20% lagi sebetulnya ada faktor-faktor yang sampai sekarang belum ada pemeriksaannya. Ya, belum ada secara persis untuk mengetahuinya. Misalnya faktor imunitas, faktor genetik, ya, seperti antibodi anti sperma itu kan juga masih tanda tanya dan masih banyak pro dan kontranya.
Iya. Ya, karena itu ada selalu disediakan tempat unknown etiology. Ya, bagi pasangan-pasangan yang masuk ke kategori ini, tentunya prognosisnya lebih baik tuh untuk promil. Ya, tetapi selalu promil kan berjalan sesuai tahapannya. Alami dulu. Kalau alami nggak bisa juga, ya move on dong kita. Promil itu harus move on intinya. Itu yang tidak diketahui banyak orang. Ya, nggak bisa kita muplek di satu promil aja, misalnya alami terus gitu, nggak hamil-hamil juga terus alami. Sampai ketika usianya mencapai 35, everything is already too late, udah terlambat. Ya kalau nggak hamil-hamil juga program alami, kamu harus move on, naik inseminasi. Inseminasi gagal terus, move on juga dong, naik bayi tabung. Begitu tahapannya promil. Targetnya hamil, itu yang penting. Oke. Mungkin nanti kita akan bahas secara detail satu persatu yang tadi sempat dokter singgung ya. Tapi saya mau tahu dong dok, seberapa banyak sih sebenarnya kasus-kasus yang tadi dokter sampaikan ya, yang dokter temui itu yang paling banyak, yang halnya itu apa penyebabnya? Oke, paling banyak itu adalah penyakit tumor kandungan. Ya, dari faktor perempuannya ya. Tapi kalau dari faktor pria banyak juga masalah di gerakan sperma yang kita sebut astenozoo. Jadi spermanya itu kita sebut lazy sperm, males bergeraknya. Itu juga sering. Dan yang paling parahnya kalau masuk oligozoospermi, spermanya sedikit. Ya, karena untuk pembuahan alami perlu sperma yang banyak. Bahkan pada prosedur inseminasi juga kita perlu sperma yang banyak. Kalau spermanya sedikit, prosedur inseminasi itu soalnya melalui tahapan preparasi sperma. Spermanya dicuci tuh, dibersihkan. Sperma-sperma yang jelek, yang lemes itu habis semua, tercuci. Jadi sperma yang dapat cuma sedikit, nggak bisa dipakai untuk inseminasi. Satu-satunya cara hamil dengan sperma sedikit hanya bayi tabung. Sperma sedikit itu maksudnya di bawah 10 juta per mili ya. Oke, baik. Dan itu hanya bisa diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahuinya ya. Oke, nah dok, ngomongin soal infertilitas tadi kan ada yang dibilang dari wanitanya, ada yang dari prianya. Kalau dari prianya tetap ke dokter obgyn juga dok? Oh ya tetap. Nah makanya kalau untuk urusan infertilitas berobatlah ke dokter obgyn yang konsultan fertility, subspesialis fertility dan hormon reproduksi, jadi lebih terarah. Karena untuk infertilitas pria itu namanya ilmu andrologi ya. Makanya seorang konsultan fertility seperti saya, kita nggak perlu lagi dokter ahli andrologi. Karena ilmu andrologi itu sudah diajarkan ketika kita mengambil sekolah konsultan. Nah, kecuali Anda datangnya ke SPOG biasa. Kalau SPOG biasa, biasanya dia hanya menangani infertilitas dari segi perempuannya saja. Lebih tidak terarah. Jadi kalau mau promil tujuannya, program hamil, kasus infertilitas, datanglah ke SPOG konsultan fertility. Oke, gitu. Jadi memang harus yang juga sesuai ya dengan bidangnya. Betul. Gitu, karena memang ada mungkin pelatihan khusus atau mungkin ada belajar khususnya, ilmunya khusus ya dok ya, beda dengan ilmu dasar dari dokter obgyn biasa ya. Betul. Oke, berarti ini intinya ketika kita mau program hamil datang ke dokter, berarti kita harus dengan suami juga ya dok, karena nggak bisa cuma istri aja yang datang. Lebih baik begitu, harus karena untuk hamilan bukan problem satu orang, enggak perempuannya aja atau prianya aja, enggak. Kehamilan butuh 2 orang, suami dan istri untuk menghasilkan sebuah kehamilan. It takes 2 to play tango, remember? Oke, jadi ingat ya, ini soalnya ada pengalaman juga beberapa yang pernah saya dengar, rata-rata tuh istrinya yang berangkat. Karena suaminya merasa kayak nggak ada apa-apa kok, jadi masalahnya pasti di istrinya. Ternyata enggak ya dok. Itu egonya laki-laki. Nah, makanya kalau ke saya, bapak juga harus cek ya, dan nggak boleh ngerokok ya, rokok dikurangi atau stop sama sekali lebih baik. Oke, karena itu juga yang paling mempengaruhi. Nanti kita sampai ke sana, Vi. Wow. Ini makin menarik aja ya dok. Tapi tadi sempat disinggung soal tahapannya, yang sempat saya dengar adalah ini program hamil yang alami. Itu maksudnya gimana dok? Nah, jadi jangan salah ya, alami bukan alami suka-suka gue, bukan. Dia alami yang terprogram. Alami terprogram itu maksudnya lewat proses stimulasi ovarium. Nah, kalau saya ngomong stimulasi ovarium, ada videonya di YouTube channel saya ya, judulnya stimulasi ovarium. Itu adalah proses pembesaran sel telur dengan obat-obatan bisa, dengan suntikan bisa. Karena harus ada sel telur yang besar pada masa subur dan pecah ovulasi, ya, agar bisa dibuahi sperma. Nah, pada kebanyakan perempuan kadang-kadang proses ovulasi dan besarnya sel telur ini tidak terjadi. Nah, itu yang membuat dia tidak hamil-hamil. Karena itu
distimulasi, cek dong USG pada H11 biasanya. Oh, ada telur yang besar nih, kamu hubungan nih. Ditentukan timing intercourse-nya kapan ditentukan hubungannya. Nah, itu namanya program alami, hubungan alami setelah distimulasi. Gitu. Oke, siap. Nah, ketika proses itu terjadi, apa aja sih yang harus dilakukan oleh pasangan-pasangan ini, Dok? Untuk pada saat promil alami ini, kan tadi dokter sempat bilang di USG, terus selanjutnya apa tuh tahapan yang bisa mereka lakukan? Biasanya kita selalu pakai patokan H tuh untuk program. H1 adalah mens hari pertama. Ya, semuanya berpatokan pada itu. H3 kita mulai stimulasi ovarium. Ya, biasanya datang kontrol untuk lihat telur besar H11. H11 tuh maksudnya hari ke-11 itu dari H1. Oke, hari pertama mens. Ya. Nah, pas H11 dokter ahli fertility dia akan lihat, oh ukurannya segini nih. Berarti nanti hubungannya harusnya dia matengnya atau kira-kira pecahnya hari segini. Jadi bisa diperkirakan tuh kamu hubungannya hari ini ya. Nanti selanjutnya 2 hari sekali. Ya. Cek ya video YouTube channel saya, judulnya masa subur, bagaimana cara menghitung masa subur dan posisi berhubungan, itu juga penting. Oh, oke. Jadi ketika program hamil alami ini memang in detail itu akan diceritakan oleh dokternya ya, harus akan apa aja, akan diprogram apa saja yang harus dilakukan oleh pasangan tersebut. Iya. Jadi nggak suka-suka gue alaminya, hubungannya alami. Iya. Karena saya mikirnya tadi begitu dibilang alami, oh iya berarti berhubungan seperti biasa suami istri gitu ya. Tapi memang in term and condition ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Betul. Jadi memang ada beberapa yang nanti akan diberikan informasinya oleh dokter yang terkait ya, sehubungan dengan program hamil untuk alami ini. Nah, beralih ke yang tidak alami dong, yang buatan. Itu ada apa aja sih dok? Istilahnya bukan buatan, tapi teknologi reproduksi berbantu namanya. Oke, teknologi reproduksi itu ada inseminasi dan bayi tabung. Jadi sesudah alami gagal terus, move on-nya ya next step-nya adalah inseminasi dulu nih. Oke, tapi sorry dok, gagalnya itu sampai berapa kali atau berapa lama dok? Sebetulnya ya tergantung kondisi pasiennya juga ya. Misalnya umur udah 35 atau di atas 35, deadline fertility kan umur 35 tahun. Di atas umur 35 tahun grafik kesuburan seorang perempuan sudah turun. Nah kalau kayak gitu ya kita nggak bisa lama-lama dong. Kita harus cepat tuh. Apalagi ada penyakit endometriosis namanya. Ya, endometriosis itu penyakit yang angka kambuhnya tinggi banget. Habis operasi kambuh lagi. Karena itu biasanya pasiennya juga kejar-kejaran sama penyakitnya. Sebelum penyakit kambuh, kalau bisa udah hamil duluan. Kalau kayak gitu ya kita nggak lama-lama alami. Setelah operasi ya atau setelah penekanan hormon dia mens lagi dalam waktu 6 bulan harus sudah hamil tuh pada penyakit endometriosis sebelum penyakitnya kambuh. Golden period 6 bulan. Ya kalau 6 bulan, 3 bulan alami, 2 bulan inseminasi, bulan terakhir bayi tabung. Ya kalau itu mau dikejar, ya. Tapi biasanya dokter akan ngikut maunya pasien juga. Pasiennya mau lama-lama dialami misalnya, atau lama-lama diinseminasi, atau bahkan ada pasien yang mau cepet, dok, saya mau langsung bayi tabung aja, saya nggak mau buang-buang waktu, tenaga biaya, kita mau langsung aja. Boleh, bisa. Jadi sesuai kehendak pasiennya. Yang penting sudah diskusi mendalam dulu dengan dokter ahlinya. Udah tahu benefit and risk-nya apa, udah tahu. Jadi pasangan bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk diri mereka sendiri, tergantung dari kondisi masing-masing tentunya. Oke. Ya. Kembali lagi ke program hamil yang tadi ya, inseminasi dan bayi tabung. Betul. Nah itu apa? Bedanya apa? Itu paling sering ditanyakan. Itu sebenarnya ada juga ya videonya. Apa beda inseminasi dan bayi tabung? Ya. Jadi inseminasi ini yang dimasukkan itu sperma yang sudah disuci ke dalam rahim istri. Kalau bayi tabung yang dimasukkan embrio. Jadi bayi kecil tuh, istilahnya kita bayi kecil ya embrio. Jadi sel telur yang sudah dibuahi sperma, embrio jadinya. Itu yang dimasukkan ke dalam rahim istri. Nah, kalau inseminasi masih mengandalkan pembuahan alami karena hanya sperma yang dimasukkan. Nah, si sperma mesti jalan sendiri dong, masuk ke saluran telur, dia mesti ketemu sel telur, mesti membuahi sel telur. Kalau sudah terbuahi pun dia mesti balik lagi masuk ke dalam rahim si embrionya dan menunggu untuk tertanam dan berkembang jadi bayi. Itu prosedur inseminasi, mengandalkan pembuahan alami sebetulnya. Dia pembuahannya alami. Ya, karena itu perlu sperma yang banyak seperti yang tadi saya bilang. Tapi kalau bayi tabung kita cuma ngambil sel telurnya aja, sel telur diambil, sel sperma juga diambil, diinjek di laboratorium bayi tabung. Si sperma langsung tuh dimasukin ke sel telur, ICSI namanya. Itu juga ada videonya, ICSI, intracytoplasmic sperm injection.
itu udah jadi embrio tuh. Jadi fertilisasi atau proses pembuahan sudah di bypass. Nah, udah jadi embrio, embrionya masuk ke dalam rahim istri. Tinggal tunggu dia implantasi atau tidak. Implantasi itu proses tertanamnya si embrio masuk ke dinding dalam rahim dan berkembang menjadi bayi. Nah, itu bedanya antara inseminasi dan bayi tabung. Nah, kalau bayi tabung pembuahannya nggak alami, tidak perlu hubungan suami istri kalau bayi tabung. Oh gitu, karena pembuahan di luar ya dok? Ya, pembuahannya kan di laboratorium dia jadi embrio kecil. Ya, karena itu bayi tabung ini dianjurkan untuk pasangan yang ada masalah saluran telur. Misalnya kedua tubanya mampet, ya nggak bisa diapa-apain lagi, ya. Karena kalau bayi tabung nggak perlu saluran telur, ya. Dan juga dianjurkan untuk yang ada masalah sperma yang parah. Misalnya azoospermi, nggak ada sperma yang sama sekali, ya. Atau pada oligo, severe oligo yang spermanya sedikit banget, nggak bisa untuk pembuahan alami bahkan inseminasi. Nah, itu dianjurkan untuk kasus-kasus itu. Atau kasus-kasus endometriosis yang udah parah banget, misalnya kita mesti cepat, ya, ada adenomiosis yang besar, harus cepat hamil sebelum adenomiosisnya tambah besar dan harus angkat rahim, ya buru-buru dong. Dan masing-masing angka keberhasilannya beda ya. Inseminasi angka keberhasilan hanya 10%, rata tuh internasional. Mau inseminasi di Amerika, Singapura, Indonesia kurang lebih segitu, 10-15% lah kira-kiranya. Bayi tabung tergantung usia, ya. Di bawah usia 35 tahun angka keberhasilan masih sekitar 30-50% paling tingginya. Ya. Di bawah usia 30, di atas usia 35 tahun angka keberhasilan sudah makin berkurang sesuai dengan bertambahnya usia. Ya, karena itu pasangan yang infertilitas dan mau program hamil jangan tunggu umur nambah, udah tua baru mau bayi tabung, umur udah 45 baru mau bayi tabung. Sayang, effortnya besar tapi angka keberhasilannya sudah kecil. Ya, jadi selalu ingat ya, deadline fertility itu umur 35. Kalau bisa sebelum umur 35 tahun udah selesai tuh urusan hamil dan melahirkan. Pengennya begitu, Pi. Ya. Tapi kan kalau dari tadi dokter menyinggung 35 tahun itu kan wanitanya nih dok. Iya, wanitanya betul. Kalau pria tidak ada batasan, yang penting kualitas spermanya masih oke. Itu bedanya perempuan sama laki-laki. Ya, kalau perempuan kita ada masa kadaluarsa namanya. Ya, di atas umur tertentu udah nggak bisa lagi karena fungsi ovarium atau indung telur juga terbatas dalam hal menghasilkan sel telur dan menghasilkan hormon. Nah, siap dok. Wah, ini makin lengkap lagi nih ya ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini. Tapi dok, ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Pertanyaannya bukan datang dari saya, datang dari salah satu sobat IMC yang sudah DM ke @rs.imc di Instagram. Ini ada Ibu Widiani. Halo Ibu. Dia mau tanya, katanya sudah menikah selama 6 tahun dan masih berusaha untuk memiliki keturunan. Tapi takut banget dok untuk datang promil ke rumah sakit. Nah, itu kira-kira kenapa? Karena katanya tetangganya, keluarganya bilang katanya sakit dok. Emang benar dok promil itu sakit? Nggak benar. Jadi kalau datang ke dokter yang tepat harusnya semua prosedur tidak menyakitkan. Yang dimaksud sakit mungkin sakit hati kali ya. Kalau gagal ya, karena kan angka keberhasilan coba contohnya inseminasi cuma 10%, 10-15%. Ya, karena itu tips and triknya kalau ikut program hamil jangan terlalu diharap banyak, relakan. Jadi sikap kita itu harus pasrah, legowo. Nggak ditarget. Oh, kalau saya ikut program ini harus hamil. Jadi berdoanya itu Tuhan berikan saya yang terbaik. Ya. Jangan maksa, Tuhan saya harus hamil nih, apapun yang terjadi saya harus hamil. Nah, kalau kayak gitu lebih sakit hati kita. Yang namanya pasrah kan berarti kita terserah Tuhan dong mau ngasih apa. Pokoknya yang terbaik kan untuk kita. Yang penting Vi, kalau dalam urusan dengan infertilitas ini sebetulnya harus usaha yang terbaik, ya, dan doa yang terbaik. Best effort, best prayer. Setelah itu hasil bukan di tangan kita, hasil bukan di tangan dokter, bukan di tangan pasiennya, bukan. Ya, bukan di tangan programnya juga, bukan, hasil di tangan Tuhan. Tapi sebagai manusia kita harus best effort tuh melakukan usaha kita yang terbaik. Kalau perlu sampai bayi tabung ya bayi tabung dong, selama mampu. Ya bayi tabung bisa 3-5 kali itu bisa diulang-ulang. Ya kalau memang itu kondisinya memungkinkan. Gitu. Jadi selalu ya best effort, best prayer, harus dua-duanya. Satu lagi cari best dokter juga. Betul.
Betul. Nanti kalau misalnya ada yang mau profil bilang sama Dokter Caroline ya, bisa mungkin cek jadwalnya juga di RSIMC Pulau Mas ya. Dokter, terima kasih banyak banget nih. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan. Mungkin nanti ada episode keduanya mungkin untuk ini. Iya, betul. Partunya ya, siapa tahu kita buat nanti ya. Mungkin terakhir untuk menutup Dok, ada yang mau dokter sampaikan mungkin untuk seluruh pasangan yang masih terus berusaha untuk program hamil ini. Jadi untuk pasangan infertilitas yang masih terus berusaha, jangan depresi, jangan sedih kalau programnya gagal, karena memang angka keberhasilan program hamil itu kecil. Yang penting sudah dipandu oleh dokter ahli. Anda datang ke dokter ahli sehingga dokter bisa membantu Anda bersama-sama melakukan usaha yang terbaik tadi yang saya bilang. Ya, jadi tidak salah arah, tidak gagal fokus juga. Usaha terbaik wajib dilakukan. Setelah itu sama-sama berdoa. Doanya berdoa, dokternya berdoa, Anda juga berdoa, ya, supaya mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke, seperti itu ya Dokter Caroline. Terima kasih banyak untuk Sama-sama. waktunya. Sehat-sehat selalu. Nah, itu dia tadi obrolannya bersama Dokter Caroline. Kalau misalnya penasaran dengan obrolan lainnya, harus stay tune terus untuk episode-episode berikutnya. Tapi kalau mungkin nih ada yang mau tahu juga tentang detail-detail lainnya nih dari reproduksi perempuan, boleh cek juga loh ya di sosial medianya Dokter Caroline yang sudah tampil di layar. Silahkan di subscribe dan juga di follow biar tahu info-info lebih lanjutnya lagi. Dan terima kasih pastinya untuk semua Sobat IMC yang sudah setia menonton. Jangan lupa kalau ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, boleh banget ya di DM langsung ke Instagram @rs.imc. Dan saksikan episode-episode berikutnya hanya di YouTube channel dari RSIMC. Salam sehat selalu, sampai jumpa!